Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama manhaja haya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun seperti saat ini kita sebagai muslim menghadapi tantangan-tantangan budaya yang merupakan produk dari peradaban atau bahkan agama lain. Karenanya kita perlu menentukan dan memastikan identitas kita sebagai muslim, sekaligus melihat bagaimana sikap yang tepat ketika kita berhadapan dengan misalnya tahun baruan, dan termasuk yang kita sebut dengan kegiatan setiap tanggal 25 Desember. Ya, tentang kelahiran Yesus. Karenanya pada kesempatan kali ini kita melihat secara mendasar bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi seorang muslim yang sempurna, yang kita kenal dengan istilah kahafah. Walaupun tentunya ini bertahap adanya, karena kesempurnaan itu adalah butuh tahapan, butuh proses. Dan kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khususnya di surah Al-Baqarah ayat 208 tegas menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalangan orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Kalian masuklah ke dalam Islam secara total, secara maksimal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa sungguh syaitan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa soal identitas, soal ideologi, kita tidak boleh latah, tidak boleh ikut-ikutan. Ya, tetapi kita harus memegang prinsip sendiri, menjadi diri sendiri, apalagi Islam ini adalah fitrah kita, keaslian kita, sehingga perlu terjaga supaya tidak keluar dari prem atau yang kita sebut sebagai jalan yang benar. Karena hakikat hidup ini adalah ujian versi Islam sekaligus tantangan termasuk peluang ya terkait dengan semua ideologi, semua agama yang ada di luar sana. Yang mana minimal dan atau kita sebut tidak keluar dari 4 pemain utama, yaitu Islam, Yahudi, Kristen, dan kaum pagan, musyrikin. Quran hanya menentukan bahwa 4 pemain inilah yang senantiasa saling berebut pengaruh di dalam kehidupan ini. Karenanya sebagai seorang muslim, apalagi kita punya dedikasi untuk menjadi prestatif dalam berislam, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus menjadi muslim seutuhnya, menjadi muslim yang total kafah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat latar belakang turunnya surah Al-Baqarah ayat 208 ini, yang kita sebut asbabun nuzul, kelihatan sekali bahwasanya ada seorang Yahudi, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi bahkan termasuk sebagai seorang ahli dan intelektual, yaitu Abdullah bin Salam beserta beberapa orang kawannya akhirnya masuk Islam. Ya. Karena berasal dari tradisi Yahudi, ada beberapa amalan yang masih dia yakini beserta teman-temannya
sebagai tidak ada masalah kalau kemudian dicampurkan dengan Islam. Misalnya penghargaan ke hari Sabtu. Kita tahu dalam keyakinan Yahudi hari Sabtu adalah hari mulia dalam sepekan, sementara di dalam Nasrani hari Ahad, dan kita kaum muslimin diberikan hari dan yaitu hari Jumat sebagai hari unggulan dalam tiap pekan. Bahkan disebut sebagai hari raya, bahkan disebut juga sebagai puncak atau penghulu hari dalam tiap pekan. Nah, begitupun di Yahudi mereka punya hari Sabtu. Nah, Abdullah bin Salam beserta kawan-kawannya masih memiliki penghargaan itu di dalam jiwanya. Nah, sehingga ketika hal tersebut diketahui oleh kalangan sahabat, ya tentu sahabat memberikan nasihat bahwa tidak boleh mencampur adukan antara Yahudi dan Islam, kecuali memang ada teks wahyu yang tegas melegalisasi apa yang ada di Yahudi itu juga di dalam Islam tepat, ya, seperti misalnya masalah puasa, masalah kiblat dan seterusnya nanti. Sementara masalah menghargai hari Sabtu ini sama sekali syariat diem, ya. Nah, makanya suatu saat, ya, ketika ditegur oleh kalangan sahabat, Abdullah bin Salam menyatakan, ya itu kan juga kitab Allah, kitab suci. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah menyatakan diri sebagai orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah engkau kalian ke dalam Islam secara total, jangan campur aduk antara Islam dengan non-Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan seolah melakukan sesuatu yang bukan ajaran Islam, ya. Dengan tegas Allah katakan itu langkah-langkah syaitan. Jadi dengan tegas Allah katakan semua yang di luar Islam itu adalah langkah syaitan. Walaupun sebenarnya di dalam Islam sekalipun juga ketika seorang muslim melanggar Quran dan Sunnah itu juga kena kesetanan. Ya, misalnya walaupun aspek ya maksiat dengan segala turunannya, tidak ada maksiat tanpa dibikingi oleh iblis, dan kita sebut tidak ada ketaatan kecuali juga dibikingi oleh kalangan para malaikat, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, karenanya lewat kesempatan seperti ini, mengingat juga kemudian kita begitu di dalam realitas melihat begitu banyak tradisi-tradisi non-Islam, bukan hanya tradisi Yahudi, tradisi Kristen yang merupakan ahlul kitab, bahkan tradisi yang kita sebut tadi, kaum pagan, kaum musyrikin juga begitu banyak beredar di sekitar kita. Ya. Karenanya bahkan bisa jadi tradisi tersebut muncul dari budaya kita sendiri, suku kita sendiri, apakah suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, Makassar, suku Sumatera, ya, yang merupakan kesyirikan, maka ya itu juga kita perlu hati-hati gitu. Bahwa intinya Islam sebagai standar dunia akhirat, maka segalanya harus kita lihat berdasarkan pada standar atau perspektif atau paradigma Islam. Dan itulah maknanya bahwa ya pahala dan dosa ditentukan oleh Islam, baik buruk, halal, haram, semuanya standarnya adalah Islam. Karena ini adalah aturan dunia akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan misalnya larangan-larangan untuk menyerupai non-muslim, ya. Misalnya sebuah hadis dari Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukanlah muslim yang utuh, bukan muslim yang bagus. Man tashabbaha bi ghairina, siapapun yang senantiasa ikut-ikutan dan mengikuti tradisi daripada agama dan peradaban lain. Demikian, semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu yatawalla as-salihin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.